Akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan atau LP di Polres Tangerang Selatan terhadap Mas Roy Suryo. Apa isinya? Kita beberkan berikut ini. Atas desakan netizen dan juga pertimbangan-pertimbangan dari teman-teman serta beberapa orang-orang yang kami anggap pakar dalam hal bidang hukum dan sebagainya, dan setelah merembukkan hal-hal tersebut, akhirnya kami menyampaikan laporan polisi atau LP terhadap Mas Roy Suryo. Dan bagaimana nanti kelanjutan kita lihat saja ya. Yang pasti ada beberapa yang kami laporkan ya. Yang paling penting adalah laporan ini sudah masuk dan akan ditindaklanjuti. Nah, bagaimana dengan Bang Michael Sinaga? Pertanyaan dari teman-teman juga itu yang mendesak ya. Nah, dalam video ini kami tidak menyampaikan itu ya. Kami akan mengeluarkan satu persatu apa-apa saja yang sudah fix untuk kami sampaikan. Yang pertama adalah LP ini ya. LP mana yang sudah dibuat atau yang bakal dibuat atau yang akan dibuat atau masih dalam pertimbangan, ada beberapa ya, dan itu tidak kami bahas di sini. Yang kami bahas di sini adalah yang pertama dulu deh ya, atas laporan polisi kami kepada terhadap terlapor ya, yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Nah, nanti bisa lihat nih ya, bisa dilihat. Ini salah satu laporan kami ya. Nah, ini di Polres Tangerang Selatan ya. Kebetulan saja ya, itu juga dekat dengan rumah Mas Roy Suryo. Kayaknya seperti itu ya, di Bintaro. Nah, kalau tidak salah kami. Nah, ini akan menjadi sebuah pembelajaran lah ya. Kami tidak ingin sebenarnya tidak bahagia, tidak senang untuk hal-hal tersebut ya. Tetapi ini hanya untuk pembelajaran ya, bahwa kita ini janganlah ya dikatakan mengucapkan atau menjelek-jelek atau bahkan menyamakan manusia dengan hewan. Itu sungguh dugaan kami itu sungguh luar biasa lah ya. Karena manusia itu, apalagi ini kepercayaan saya ya, manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memang ciptaan yang paling mulia ya, adalah manusia. Jadi kalau manusia disama-samakan dengan hewan, itu berarti menurut kepercayaan saya ya, itu berarti sama dengan menghina sang penciptanya, kan seperti itu ya. Jadi itulah yang mungkin menjadi salah satu dorongan kuat kami membuat laporan ya. Undang-undang ITE yang begini itu orang hukumnya lah ya. Kami bukan di bidang hukum, tetapi paham, cuman tidak ahli ya. Nah, kami ya jujur saja ya, tenaga pengajar dan melakukan penelitian ya. Itu saja sih, sederhana dan simpel. Nah, ini terlepas daripada apa yang telah kami teliti itu. Kalau itu kan bisa dilihat di video-video kami ataupun video-video teman-teman lain seperti Bang Bill dan mungkin yang lain-lain sudah banyak ya. Dan untuk khusus Bang Michael yang memang ini agak-agak lebih berat ini sebenarnya ya. Tetapi nantilah ya kalau kami sampaikan ya. Di hari Minggu kami menunggu itu, bisa saja nanti apakah kalau sudah dibuat bisa saja kami cabut. Untuk Bang Michael apabila memang di hari Minggu dia menyatakan permohonan maaf dan mencabut seluruh ya yang konten-konten yang mengandung privasi saya ya sebagai seorang peneliti. Nah, itu saja sih. Tapi kalau tidak ya sudah, mungkin ya kita lihat nanti ke depannya bagaimana ya. Nah, untuk progres daripada hasil dikti ya, itu nanti kita akan
informasikan beberapa hari ini ya, beberapa hari ini, dan juga apa keputusan pihak UNJ nanti kita informasikan beberapa hari ini. Ada ya berita-berita menarik ya, berita menarik itu nantinya, hanya saja ya nanti ya, tidak hari ini kami atau tidak di video ini kami sebutkan, kami hanya video ini menyebutkan inilah laporan yang sudah kami buat terhadap terlapor yaitu Mas KRMT Roy Suryo. Semoga ini menjadi pendidikan buat masyarakat untuk selalu beradab, berkata-kata dengan baik, tidak melontarkan hinaan-hinaan. Kalau berseberangan pendapat itu ada tempat untuk berdiskusi ya. Kalau kami mengatakan itu ada FGD-nya ya, forum group discussion ya. Jadi mari berdiskusi dengan intelektual, bukan menunjukkan bahwa mendowngrade. Ternyata memang pandangan orang-orang nanti ya merendahkan intelektual ya, intelektualnya ya, bukan dirinya, bukan fisik, itu nggak boleh ya. Jadi intelektualnya yang diuji di sini. Kalau memang ingin mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran orang lain, ya bisa dengan kata-kata yang intelektual dan memberikan pendapat yang intelektual juga, beradab ya, ada etika. Dan itu semua selain daripada secara sosial itu diatur semua ya, ataupun itu adalah hubungan antar manusia ya. Ada, kalau pernah sekolah ya minimal tahu. Ingat sekolah juga diajari orang tuanya bagaimana hubungan antar manusia, saling menghargai ya. Kalau tidak saling menghargai ya itu yang dikatakan intelektualnya ya parah lah ya, bermasalah. Seperti apa yang dikatakan Faisal Assegaf, kalau mengaku peneliti teriak-teriak di mana-mana, ya itu namanya peneliti gadungan. Faisal Assegaf loh yang mengatakan, bukan kami ya. Kemudian seperti apa yang dikatakan Bonatua ya, Bonatua Silalai, mereka-mereka ini etikanya yang bermasalah ya. Jadi memang itu yang terlihat ya, yang dikatakan mereka ini ya, bukan saya yang mengatakan. Kalau saya hanya melihat itu, memang peneliti itu harusnya bisa memiliki peradaban yang baik ya, etika, adabnya dijaga, tata cara penelitian yang benar, bagaimana hasil penelitian, bagaimana rekomendasinya, bagaimana metodologinya, itu harus jelas, bukan dengan membuat asumsi saja. Dalam hal ini seperti seorang pengamat ataupun jadi terkesan pembenci ya, pembenci orang yang ditelitinya, itu nggak benar. Terus menguji juga atau melakukan penelitian harusnya ada izin ya, paling tidak ada pernyataan di media massa, harus dinyatakan ya silakan diuji misalnya. Kalau tidak ya jangan diuji kalau tidak ada pernyataan, dan ada juga harusnya klarifikasi ke sumber-sumbernya. Nah itu yang peneliti ya. Ya udahlah yang itu. Kami sudah memberikan tata cara bagaimana contoh penelitian yang benar, yang baik dan beradab dan beretika, sudah kami sampaikan contohnya. Tinggal saja masyarakat sudah tahu ya apa yang terjadi, bagaimana, dan itu silahkan masyarakat menilai ya. Kalau sudah buruk etika, pasti apa yang dilakukan itu ya kurang baik. Biasa begitu ya dalam sebuah rule of thumb penelitian. Kalau etikanya tidak benar, maka hasil penelitiannya biasanya tidak benar ya. Itu rule of thumb-nya ya. Siapapun itu, kami tidak menyebut nama ya, siapapun yang melakukan seperti itu, maka biasanya peneliti yang tidak memiliki ada rasa etika dan empatinya, makanya itu akan hasil penelitiannya biasanya tidak benar. Biasanya seperti itu ya. Yang pasti desakan-desakan dari netizen dan permintaan-permintaan dan pemikiran-pemikiran dari teman-teman, akhirnya kami buat laporan ini ya. Salam akal sehat, salam akademika, salam pendidikan. Indonesia hanya bisa maju apabila pendidikan itu diperhatikan.